Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Leo Rafli Nugroho dari kelas 6E. Di sini saya akan melanjutkan cerita tentang seporsi mie ayam sebelum mati karya Brian Krishna. Melanjutkan video kemarin, si Ale itu setelah menjadi anak buah si Murad, yaitu pergi ke suatu kampung untuk transaksi lah. Sampainya di sana dia tuh masuk ke klub. Di sana tuh si Murad tuh langsung pergi bersama wanita pelayan di sana, sedangkan si Ale sendirian di sana. Nah, tiba-tiba datang menghampiri seorang pelayan di sana yang bernama Juleha, bertanya ke si Ale, "Mas, kok bisa sama si Murad? Sedangkan Mas tuh kayak orang baik gitu, soalnya di klub tapi dia tuh pesannya cuma air putih." Lalu si Ale itu bercerita kalau dia tuh ketemu di penjara gitu. Nah, setelah itu si Ale itu balik bertanya, "Mbak udah lama kerja di sini?" Terus si Juleha tuh berkata dia tuh udah lama di sana. Terus dia tuh bercerita dia tuh punya seorang putra hasil diperkosa dari pacarnya dulu tuh. Sekarang itu udah berusia 8 tahun. Lalu ada pekerjaan sekolah gitu, PR gitu, PR disuruh menceritakan pekerjaan orang tua. Nah, si anaknya tuh bikin lalu si anaknya tuh menuliskan sebuah kalimat yang benar-benar penyayat hati. Dia menuliskan, "Ibuku pelacur tapi aku bangga." Nah, soalnya itu tersentak hatinya tuh benar-benar. Lalu si Juleha tuh berkata, "Dulu tuh sebetulnya saya pengen keluar dari kerjaan itu, pengen cari pekerjaan yang normal gitu, tapi masyarakat tuh gak ada yang menerima dia tuh. Akhirnya dia menetap di sana, soalnya Mami Louis tuh mau menerima dia gitu lah, pemilik bar gitu tuh, klub gitu lah." Terus tiba-tiba datang Mami Louis tuh, katanya, tadi ngomong sama si Juleha, katanya si Mami Louis ke si Ale teh, "Iya Mam," katanya, "ngomongin apa aja?" katanya. "Ngomongin ini tentang anaknya si Ujang," katanya. "Iya." Terus si Mami Louis itu bertanya lagi, "Dia ngomongin gua gak?" "Oh enggak Mam," katanya si Ale tuh. Terus si Mami Louis itu bertanya, "Lu mau gak kerja sama gua?" katanya, "daripada sama si Murad," katanya, "bisa gua kasih ini minum gratis lah, terus kasih cewek gratis gitu lah." Si Ale itu termenung gitu mendengar tawaran itu tuh. Terus gak lama pergi keluar dulu cari udara segar gitu. Nah, di luar sana tuh dia ngeliat Obe gitu lagi kerja. Lalu itu ngejauh gitu, takut ganggu kerjaan si Obe tuh. Tapi si Obe tuh malah menyambutnya, "Ale, Ale." Itu melihat si Obe tuh ternyata dia tuh mantan kerja dulu di Ipul. Si Ipul tuh nyuruh si Ale ini kesini gitu, "Kesini, Ale kesini," katanya. Pas sampai sana, "Kamu ngapain di sini?" katanya. Kerja 2 minggu kemana aja?" katanya. Terus "Lu sendirian?" mana? "Enggak, sama Murad," katanya, "sama Bang Murad," katanya. "Ah, Murad?" Si Ipul tuh kaget, langsung narik si Ale naik motor gitu pergi dari sana tuh. Sampainya di rumah si Ipul tuh bertanya, "Kok bisa sama Murad?" Si Ale tuh bercerita kalau dia tuh ketemunya di penjara gitu. Lalu si Ipul tuh nyuruh, "Oh duduk dulu tuh, buatin kopi," katanya. Habis itu si Ipul ya seperti inilah bercerita gitu, terus nanya-nanya lah sampai pagi gitu, kayak ajan subuh. Sudah ajan subuh, Ibu tuh udah siap-siap banget mau pergi gitu, sambil bawa bulu kukus. "Mau kemana?" katanya si Ale tuh. "Ini mau nganterin ini ke ibunya teman saya," katanya, "buat dijual." Lalu si Ale tuh yang nawarin diri, "Biar saya aja," katanya, "Pul, kan kamu udah nolongin saya, udah inilah ngejamu di sini lah," katanya. "Yang benar," kata si Ibu tuh. "Iya," kata si Ale tuh. Terus si Ale tuh nganterin gitu. Sudah nganterin itu tuh jadi kebiasaan ya tuh, kerja sama Ipul aja gitu, nganterin bolu kukus gitu. Nah, satu hari Ale itu lagi nganterin, gak sengaja tabrak sama anak-anak yang lagi lari-lari gitu, jatuh lah bolu kukusnya semua kotor. Tiba-tiba ada penjual layangan yang manggil ini si Ale, "Bang, bang, bang," katanya, "kamu ini bukan ini anak buahnya si Murad?" "Oh iya," Ale itu mengangguk gitu sambil kaget gitu, kan dikenalnya sebagai anak buah Murad gitu. Tiba-tiba si penjual layangan tuh berkata, malah bilang terima kasih. Ale itu bingung, kenapa katanya. Jadi dulu tuh si Ale itu pernah nolongin si bapak itu sama anaknya gitu. Nah, si abang penjual layangan tuh bernama Pak Ujur. Ujur tuh tiba-tiba ngasih uang tanda terima kasih lah. Ale itu kaget lah, tiba-tiba dikasih uang gitu. Ale itu nolak. Nah, tiba-tiba si Pak Ujur tuh, "Ini bolu kukus," katanya, "saya makan aja semua ya," katanya, "saya beli." "Ya, jangan Pak, kotor bekas jatuh gitu."
Pak Ujur itu tetap dimakan gitu. Jadi Ale itu mau gak mau diterima uangnya gitu. Lalu si Pak Ujur itu ngajak si Ale itu buat ngopi lah di pinggir jalan gitu. Lalu bercerita kenapa kok bisa sama murah gitu, seperti di awal gitu cerita lagi si Ale itu. Habis itu tuh yang itu ngomong ke saya tuh sebetulnya udah bosan hidup, pengen bunuh diri gitu lah. Si Pak Ujur itu malah menasehati si Ale itu, soalnya saya juga pernah, katanya si Pak Ujur tuh dulu dia tuh sempat pengen bunuh diri gitu. Si Ale tuh kaget, kenapa katanya, bertanya gitu. Soalnya si Ale itu bilang kenapa, karena kehilangan anggota keluarga lah atau apa gitu, tanya lah. Si Pak Ujur tuh cuma bilang enggak, saya cuma kehilangan semangat buat hidup. Habis itu tuh si Pak Ujur tuh ngeceramahin si Ale lah gitu, soalnya umur masih 37 mah masih muda lah, bisa dibilang masih punya banyak kesempatan lah gitu. Ale itu mulai berpikir gitu. Nah suatu hari Ale itu melihat orang buta yang lagi jualan gitu, lagi jalan gitu, berjualan sambil jalan gitu. Tiba-tiba banyak remaja yang neriakin orang buta itu tuh, bang awas bang, tuh bang gitu, teriakin. Nah si orang buta itu tuh kan ngehindar, kaget gitu, coba-coba teriakin. Ya sebetulnya jalannya tuh rata gitu, gak ada lubang. Remaja-remaja itu tuh ngetawain lah gitu. Terus si Ale itu datang, pak kenapa sih pak, gak marah katanya. Dia tanya, ya gimana lagi mas, katanya, saya kan orang buta, gak bisa ngelihat, cuma bisa percaya sama orang lain, kata si orang buta tuh. Walaupun di dunia ini kan ada orang baik sama orang jahat, katanya. Terus si Ale tuh tersentak hatinya tuh, soalnya dulu dia kan semasa sekolah selalu dikatain lah, dicaci maki lah, dia tuh pasti marah gitu. Sedangkan seorang buta tuh yang memiliki kekurangan tuh gak marah gitu. Nah di sana tuh hati Ale tuh benar-benar tersentuh gitu. Suatu malam Ale tuh pergi membeli mie ayam gitu. Di sana Ale tuh ngasih tips uang 50.000 di bawah mangkok mie ayam tuh. Lalu Ale tuh pergi sambil berpikir, saya tidak akan lagi mendekati kematian, tapi saya akan menunggu kematian itu sendiri. Jadi ya tuh nggak lagi pengen bunuh diri, tapi cuma bisa berserah sama bersyukur atas kehidupan yang dia jalaniin itu. Nah makna dari novel ini tuh, walaupun kita udah jauh dari Tuhan, terus bener-bener hancur gitu, tapi selalu ada momen kecil atau hal-hal kecil yang bikin semangat kembali untuk hidup lah gitu. Mungkin sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.